Evaluasi penerapan Perwali 68 tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan dalam masa COVID-19. Dari seluruh yang hadir, ya tentu ada kekurangan-kekurangan di sana sini, kita coba evaluasi. Tapi pada intinya tadi sepakat untuk memperpanjang untuk 1 bulan ke depan, karena dari aspek tingkat kedisiplinan alhamdulillah sudah mulai bagus. Tadi kalau Pak Kasdim itu sekitar 75-80% lah tingkat disiplinnya. Nah, selama 10 hari pelaksanaan dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 10 itu didapatkan pelanggaran hampir 807 pelanggaran yang terjadi. Kemudian yang kena denda itu hanya 105. Sisanya adalah hukuman sosial dan juga dalam bentuk hukuman ini ada 807 pelanggar, 105 hukuman denda dengan nominal rupiah yang dibayarkan hampir Rp7.885.000. Kemudian 383 diantaranya adalah sanksi sosial. Kemudian sisanya 319 adalah dalam bentuk teguran tertulis dan teguran lisan. Nah, ini paling tidak memberikan efek pada pendisiplinan, karena targetnya sebetulnya bukan uang yang didapat, bukan denda yang dibayarkan, tetapi makin disiplin belajar. Nah, kami berharap situasi yang sudah bagus kondusif ini harus dipertahankan paling tidak untuk 1 bulan ke depan, mengingat DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB entah tahap keberapa. Kemudian pintu-pintu masuk kita dari pintu udara, misalnya dari penerbangan ke Jakarta, Surabaya, itu juga dari kota-kota yang masih belum turun kasusnya. Oleh karena itu kami mencoba untuk mendisiplinkan masyarakat, minimal kita punya pertahanan diri terhadap terpapar kembali. Nah, makanya seharusnya siapapun yang datang dari luar kota Banjarmasin, khususnya yang datang dari Jakarta, idealnya memang minimal harus dirapid, minimal mereka seharusnya harus diswab langsung. Nah, Dinkes siap, karena kita sudah punya laboratorium PCR sendiri yang bisa menghandle pemeriksaan itu. Jadi siapapun yang datang dari Jakarta seharusnya ketika masuk dalam kota Banjarmasin itu mereka wajib diswab semua. Nah, karena kemudahan sekarang untuk hasil swab itu kita dapatkan. Nah, ini yang paling tidak harus dilakukan dan kerjasama dengan Angkasa Pura, karena bagaimanapun juga penerbangan walaupun mendarat di kota Banjarbaru, tetapi kan sebagian besar juga masuk Banjarmasin. Nah, ini yang mungkin perlu kita kerjasama dengan kita sampaikan aspirasi ini kepada pihak provinsi untuk kemudian siapapun yang datang masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan melalui pintu Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru, baik yang ke Banjarmasin ataupun juga ke Hulu Sungai dan lain sebagainya, idealnya memang harus kita awasi betul. Jangan sampai nanti justru kita yang sudah mulai zona hijau ini kemudian terpapar lagi dengan kasus-kasus baru yang berasal dari luar kota Banjarmasin.